Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Aku di Jerman sejak tahun 2018 dan sekarang aku tinggal di Hamburg sejak tahun 2022. Dan aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt-Fachangestellte. Dan di video kali ini aku mau membahas pertanyaan dari kalian yang sangat-sangat dipertanyakan tentang Au pair FSJ dan Ausbildung. Dan mostly kalian bertanya kayak au pair dulu atau FSJ dulu atau langsung Ausbildung kalau dari Indonesia. Dan ini saran aku untuk kalian. So, selamat menyaksikan. Sebelum aku mulai, aku mau jelaskan dulu ke kalian apa itu au pair, FSJ, dan Ausbildung. Untuk kalian yang udah melihat video aku yang sebelumnya mungkin kalian udah tahu dan aku sudah menjelaskannya, tapi aku mau menjelaskannya lagi kayak au pair itu adalah program untuk anak-anak muda dari usia 18 sampai atau 17 sampai usia 27 atau 28 tahun, di mana kalian menemukan host family, di mana kalian menjaga anak-anak mereka dan kalian mendapatkan sprachkurs atau kursus bahasa, kalian dapat uang jajan, kalian dapat urlaub, dan kalian dapat tempat tinggal. Dan untuk FSJ atau BFD itu kalian kerja di bagian sosial atau di pekerjaan sosial, di mana kalian kerja sebagai sukarelawan, tapi kalian tetap digaji dan gajinya itu cukup untuk hidup di Jerman. Dan Ausbildung itu seperti D3, di mana kalian bekerja dan juga kuliah atau ngampus. Tapi mostly di Jerman kalau kalian Ausbildung, yang membayar Ausbildung atau yang membayar kampusnya itu di perusahaan ini atau kemitraan ini, dan kalian juga digaji, kalian diberi fasilitas sekolah, alat-alat untuk sekolah dan sebagainya. Jadi aku sarankan ke kalian untuk au pair dulu atau FSJ dulu atau BFD dulu sebelum Ausbildung. Kalau kalian lagi di Indo, well, au pair itu kelebihannya kalian gak harus punya sertifikat B1 atau B2, atau kalian gak harus punya kelebihan ini itu, kayak A2 itu sudah cukup dan persyaratannya juga tidak serumit Ausbildung. Tapi kekurangannya itu cuma mungkin kesulitan mencari host family, itu sangat-sangat tricky. Dan menurut aku itu aja sih kekurangan dari au pair. Tapi aku saranin untuk au pair dulu kalau mau ke Jerman secara mandiri gitu. Untuk FSJ juga kayak nggak serumit Ausbildung. Kayak kalau kalian sudah menemukan Träger atau agentur yang menghubungkan kalian dengan contohnya panti asuhan atau panti jompo atau rumah sakit, seperti itu mungkin mudah dan persyaratannya juga kayak cuma sertifikat bahasa, ijazah terakhir kalian, surat keterangan baik dari kalian gitu. Tapi menurut aku sertifikat mungkin B1 atau B2 karena kalian kayak bener-bener di dunia pekerjaan di Jerman sama orang Jerman, kerja sama orang Jerman, jadi maksudnya masuk akal kalau persyaratannya itu benar-benar cuma bahasa Jerman dan kayak kalian harus agak fasih dalam bahasa Jerman karena kalian komunikasi sama orang-orang Jerman kan. So, kalau kalian nggak fasih bahasa Jerman, kalau kalian nggak ngerti, kalian nggak tahu apa yang harus kalian katakan, menurut pengalaman aku itu benar-benar bikin frustasi dan bikin depresi. So, untuk kalian yang mau FSJ, step yang pertama yang kalian lakukan itu kayak benar-benar belajar bahasa Jerman, maupun itu otodidak, maupun itu di kursus atau sama guru privat. Pokoknya kayak yang step pertama itu bahasa Jerman dulu. Kekurangannya juga ya itu kayak mungkin koneksi dari luar negeri, maksudnya koneksi dari Indonesia ke Jerman tuh agak susah untuk mencari agentur. Tapi bakal aku cantumkan agentur-agentur yang mungkin kalian bisa lihat-lihat, kalian bisa lihat email mereka, mungkin coba kontak mereka. Itu sih kayak yang aku sarankan kenapa mending au pair dulu atau FSI dulu kalau kalian mau ke Jerman dari Indo gitu. Dan yang ketiga, kalau kalian mau Ausbildung, persyaratannya itu agak-agak rumit. Maksudnya ini best dari pengalaman aku di Jerman gitu. Aku udah di Jerman dan mau Ausbildung itu udah agak-agak rumit juga, kayak bener-bener butuh waktu, butuh konsentrasi, butuh koneksi, dan butuh komunikasi yang bagus gitu. Kecuali kalau kalian menggunakan agen dari Indo, kayak kalian nggak jalur mandiri, mungkin nggak sesusah yang aku pikirkan gitu. Kalau kalian mandiri, persyaratan-persyaratan yang nggak gampang itu kayak
Oke, paspor visa mungkin kalian udah tahu gimana caranya gimana cara mengajukannya, tapi kayak persyaratan yang pertama tuh kalian harus punya B2, bahasa kalian harus lancar, kalian harus tulis motivasi kalian sendiri, kalian harus cari perusahaan atau kemitraan atau rumah sakit sendiri gitu. Juga yang agak tricky itu mentranslate ijazah terakhir kalian dan anerkennung ijazah terakhir kalian atau penyetaraan ijazah terakhir kalian. Dan itu agak tricky, aku nggak ada pengalaman, aku juga belum pernah dengar gimana caranya menyetarakan ijazah dari Indo untuk Ausbildung di Jerman. Mungkin untuk kalian yang punya pengalaman, kalian bisa tolong aku tulis di kolom komentar dan share ke yang membutuhkan informasinya. Dan juga kalau kalian sudah mendapatkan tempat untuk Ausbildung, sudah mendapatkan kontrak ini itu, kalian siap untuk terbang ke Jerman, dan kalian gak ada pengalaman sama orang Jerman di Jerman atau berbahasa-bahasa Jerman, I don't know, good luck untuk kalian. Aku bangga sama kalian yang benar-benar geschafft, yang berhasil, yang kayak keep positive thinking, yang keep appreciate everything you are facing, atau yang benar-benar apresiasi yang kalian lakukan, yang rajin, yang tekun. Tapi kayak kalau kalian mentally belum siap, kalau kalian mentally, physically juga, kayak kalau kalian belum siap, langsung datang ke Jerman, langsung Ausbildung, langsung kerja sama orang-orang Jerman, langsung belajar, ngampus sama orang-orang Jerman, pakai bahasa Jerman, semuanya pakai bahasa Jerman. Kalian bayangin aja, kalian sefrustasi apa. Belum lagi kalau kalian datangnya di musim dingin, atau lagi musim salju, lagi musim-musim gak ada matahari. Damn, itu agak bikin depresi sih menurut aku. Dan maksudnya kalau terus juga mungkin kalian selama Ausbildung, kalau kalian gak ada keluarga, gak ada teman, gak ada kenalan di Jerman, kalian bener-bener sendiri gitu. Mungkin kalau kalian mau, kalian bisa bangun koneksi dengan teman kelas kalian atau dengan teman-teman kerja kalian. Tapi kayak kalau kalian sendiri tuh sumpah kayak bahaya banget sih menurut aku. Tapi kalau kalian sudah siap mentally, ini pokoknya kalian udah siap, just do it, kayak langsung Ausbildung aja, kenapa enggak. Tapi kayak kalau au pair dulu atau FSC dulu, kayak kalian gak ada Pflicht atau kalian gak ada kewajiban untuk belajar, gak ada kewajiban kalian harus mendapatkan nilai ini itu, kalian gak ada kewajiban oke kalian harus kerja ini itu, kayak harus semuanya, dan semuanya itu dinilai gitu. Tapi kalau au pair itu kayak kita tinggal sama keluarga, dan kita kayak kenalan dulu, ini dulu, kenalan sama budayanya, kenalan sama orang-orangnya, dan kita nggak sendirian karena kita juga tinggal sama keluarga angkat kita. Dan FSC juga sama, kayak kita at least gak ada Pflicht untuk belajar, gak ada Pflicht untuk ada ujian, ada ini, ada itu, tapi kayak cuma kayak kerja, kalian membangun koneksi, kalian ya kayak kalian punya seminar, kalian ketemu sama orang-orang lain. Dan kayak menurut aku FSC, atau ketika aku FSC itu tuh kayak bener-bener aku cuma mempunyai waktu yang indah gitu. Kayak FSC itu kayak bener-bener menyenangkan gitu, atau BFD itu bener-bener menyenangkan. Dan oh ya, au pair itu lamanya selama 1 tahun. Aku nggak tahu kalau bisa diperpanjang atau enggak. Mungkin kalian bisa membicarakannya dengan host family kalian. Tapi kalau menurut aku, kalau diperpanjang 6 bulan mungkin bisa, atau 3 bulan, atau bahkan 2 tahun, aku nggak tahu, mungkin bisa. Dan untuk FSC itu juga sama, lamanya juga sama, selama 1 tahun. Tapi waktu itu aku diperpanjang selama 6 bulan karena Ausbildung aku pernah ditolak, jadi kayak aku perpanjang si kontrak FSC aku selama 6 bulan, dan itu bisa gitu. Dan Ausbildung lamanya bisa 3 tahun, tapi untuk kalian yang bertanya-tanya, ada juga Ausbildung yang cuma 1 tahun lamanya. So, mungkin itu aja. Semoga video ini membantu kalian, semoga kalian mengerti apa yang aku bicarakan. Dan aku sarankan ke kalian untuk yang mau mandiri dari Indo, kalian mending au pair dulu. Kalau kalian bisa FSC atau BFD, kalian juga FSC atau BFD dulu. Atau kalau kalian udah siap, udah mempunyai semuanya, kalian langsung Ausbildung aja. So, good luck untuk kalian, dan jaga kesehatan kalian, kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, love ya.